Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di awal pekan ini, ya. Dan apa boleh buat kita mesti masih aja berkutat di soal-soal yang itu lagi ya ngomongin akhir pekan, awal pekan ini karena nggak ada berita yang justru banyak disoroti oleh media sosial oleh para netizen. Beritanya itu juga dan media juga memberitakan itu juga gitu ya Mbak Agi ya. Apa sih yang Iya ya, itu-itu tapi kita akan bicarakan lebih dalam lah lah ketimbang ya? Ya. ini Emang emang lebih apa yang dari itu Mbak? konkret. Hah? Saya rasa yang masih rame ini adalah soal Ya. pidato Pak Prabowo hari hari apa itu? Hari Jumat ya Mas Hersu ya. Yang Saya, ketika bertemu dengan Kadin ternyata masih berdampak ya tidak dan hanya satu berita saja. Bahkan kalau saya catat yang paling menggema itu ada tiga hal di situ yang dilakukan Pak Prabowo yang kemudian menjadi blunder yang cukup besar. ini kemudian menjadi menarik karena direspon oleh Kedutaan Besar Republik Iran di Jakarta ya Mbak Agi ya. Jadi walaupun pidato tentang nuklir Iran itu sudah di take down, tapi kan beritanya udah kadang nyebar kemana-mana dan potongan videonya juga udah nyebar kemana-mana. Jadi ya apa boleh buat situasinya kita seperti itu. Jadi gimana ya kita menggambarkan hubungan kita dengan Iran itu seorang sahabat, sekutu tradisional atau enggak sekutu lah, sahabat tradisional lah sebenarnya buat Indonesia Hmm, karena sesama negara Islam, sama negara Oki dan sebagainya dan juga ini kan juga negara-negara non blok ya Mbak Agi ya sebenarnya mereka ini betul. ya jadi Mhm. kalau sekarang kita ya apa boleh buat ya mari kita omongin Mbak Agi. Hmm, Iya, Pak Prabowo memang mengetahui banyak ya. hmm, Mungkin dia paham soal geopolitik, tapi tidak terlalu paham soal diplomasi kalau saya rasa. Karena kita hmm, kemudian mau tidak mau harus membandingkan dengan eh, bagaimana Pak SBY berdiplomasi sesama militer ya, hmm. dan kemudian bagaimana dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mungkin diplomasi internasionalnya agak kurang, tapi dia sepertinya menyadari kemampuannya, Jadi lebih baik keterbatasannya dia itu. menghindar aja kalau dia ya menghindari isu-isu itu dia ya makanya ya dia lebih Betul. fokus Dan masalah lebih domestik banyak gitu. gimmick. Hmm. Iya, lebih banyak body language-nya sepertinya bersandar di kepala negara lain yang kemudian di apa namanya di ini Diamplifikasi oleh oleh buzzer-nya. ya, Iya, sebagai oh lihatlah Pak Jokowi yang begitu akrab gitu. Walaupun di beberapa kesempatan kita bisa lihat dia ketika dia berbicara kemudian ditinggalkan oleh lawan bicaranya, oleh kepala negara lain atau perdana menteri lain juga tetap terlihat begitu. Ada lack of communication-nya di situ. Tapi ini Pak Prabowo mengatakannya itu dengan semangat, mengatakannya dengan percaya diri yang sangat besar tanpa dia melihat bahwa ini kira-kira reaksi negaranya seperti apa ya begitu. Dan kita saat ini seharusnya menahan diri dan juga iya. merendahkan hati ya, bukan merendahkan hati kan tidak berarti membuat kita rendah diri, bukan rendah hatinya saja bahwa kita sekarang membutuhkan minyak dari negara lain. Jangan sakiti negara-negara yang produsen minyak, negara-negara yang dilewati oleh tanker-tanker kita yang kita membutuhkan apa namanya jasa mereka lah begitu ya untuk agar mempermudah kita mendapatkan minyak begitu, mendapatkan energi. Tapi ternyata itu mungkin tidak ada dalam agenda Ya, Pak Prabowo begitu. Jadi ya. akhirnya yang kita bahas kemarin, blunder yang dinyatakan Pak Prabowo itu akhirnya berdampak dan sekarang mengakibatkan ini pernyataan resmi loh yang Hmm. ditulis di apa namanya diunggah di akun dari Kedutaan Besar Iran di Indonesia dan kemudian juga ditulis di situ nama dari kedubesnya gitu, nama dari duta besarnya begitu sebagai pihak yang merupakan perwakilan resmi begitulah kurang lebih seperti itu Mas Hersu. Jadi ya begitulah. Oke. Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Mari kita bahas, kita lanjutkan apa sih mungkin di review sedikit ya tentang kemarin Pak pidato Mm-mm. Pak Prabowo yang menyinggung soal Oh ya. kepemilikan nuklir di Iran dan kemudian
apa responnya, dan sebenarnya itu oleh timnya Pak Prabowo dengan cepat disadari ya, karena kemudian Betul. tiba-tiba Mm-mm. pidatonya itu kemudian dihentikan, kan siaran live-nya di Kadin itu dihentikan, dan kemudian videonya sendiri juga sudah hilang di akun officialnya ya Tapi Mbak. diunggah lagi ya oleh Mm-mm. tim sosial media Mm. eh, Sekretariat Presiden, diunggah Mm. lagi, tapi bagian itu sudah Yes, dihilangkan, ya, sudah ya, ya. di-cut. Ya. Mm. Ya, tapi Ya. tetap saja karena udah kan biasa sekarang ini kan media cepat benar, apa, netizen tuh mengcapture kayak gitu ya Mbak Agi ya, Mbak. Jadi ya walaupun sudah diunggah lagi dengan yang lebih clean gitu, tapi yang sudah ada bocorannya itu yang bocor itu sudah kadang bocor ya udah kemana-mana kan gitu ya. Iya, karena itu siaran live ya. Mm. Dan kalau sebuah media yang besar begitu kan bisa langsung merecord. Jadi pada saat live itu pun untuk antisipasi mereka tidak hanya sekedar melihat live dan nanti kalau seandainya kita perlukan untuk penulisan gitu, untuk mengambil quote-quote-nya, kita akan play lagi begitu, atau kita tinggal melihat akun YouTube dari Sekretariat Presiden. Tidak seperti itu. Biasanya memang sudah ada sistem yang langsung mendownload atau merekam itu begitu. Jadi ya mau tidak mau rekaman itu sudah ada di mana-mana begitu. Di mana Pak Prabowo mengatakan seperti ini, dikatakan Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirat atau Uni Emirat Arab juga ingin punya senjata nuklir. Mm. Qatar juga ingin punya senjata nuklir, Mesir juga ingin senjata nuklir. Jadi ini sangat jelas. Pak Prabowo tidak mengatakan bahwa seperti misalnya mendekati untuk memiliki senjata nuklir atau dituduh begitu memiliki senjata nuklir atau diduga lah memiliki senjata nuklir, kan pernyataan Pak Prabowo tidak seperti itu begitu Mas Irsu. Jadi ya ini jadi blunder begitu ya. Jadi apa namanya? eh, eh, Seperti seolah-olah menuduh begitu kan, Mm. karena memang tidak ada Walaupun dugaan. sebenarnya kalau kita simak secara lengkap itu nada menuduhnya itu tidak muncul gitu ya, tetapi kan bertentangan dengan fakta yang ada kan gitu ya kira-kira ya bagi. Betul, betul, betul. Dan kemudian kalau kita kemudian memeriksa apa yang sebetulnya dikatakan oleh yang betul-betul menuduh dan kemudian mengebom gitu, yang melakukan penyerangan seperti Amerika dan juga Israel misalnya, kedua sekutu tersebut. Bahkan ini saya cari Mas Irsu di medsos, dan kemudian ini netizen juga mencari juga ini di Google, di AI apa dan sebagainya. Salah satunya saya kutip ini, pertanyaannya adalah presiden atau perdana menteri mana saja yang mengatakan Iran punya nuklir. Jadi setidaknya Pak Prabowo punya teman lah yang menuduh seperti itu begitu ya. Di sini dijawab dari berbagai penelusuran, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka menyinggung atau menyebut bahwa Iran sudah memiliki senjata nuklir. Ini antara lain ditulis oleh Investor Trust. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan atau taklimat di hadapan para pengurus Kadin Indonesia di Istana Negara pada hari Jumat 31 Juli. Kemudian pertanyaan diganti, selain Prabowo, siapa presiden atau perdana menteri yang mengatakan Iran punya nuklir? Kemudian dari 11 situs itu tercatat di sini, diambil intisarinya, tidak ada presiden atau perdana menteri di dunia lainnya atau negara lainnya yang secara resmi atau definitif menyatakan bahwa Iran saat ini sudah sah memiliki senjata nuklir. Mayoritas pemimpin negara lain, terutama dari Amerika Serikat dan Israel, menggunakan narasi atau diksi bahwa Iran sangat dekat untuk memilikinya atau sedang berusaha membangunnya, bukan menyatakan bahwa Iran sudah memilikinya. Even Amerika Serikat, bahkan Israel pun memakai diksi itu bahwa mereka sedang berusaha membangun persenjataan nuklir dan kemudian sangat dekat untuk memilikinya. Yang kita tahu, Mas Irsu, kemarin sudah kita jelaskan bahwa Badan Energi Atom Internasional itu melakukan inspeksi, kan inspeksi juga memang dilakukan secara berkala bagi negara-negara yang melakukan pengayaan atau pemurnian uranium, dan Iran diketahui dilaporkan sudah melakukan pengayaan atau pemurnian sebesar 60%, yang dimana kalau untuk sebuah negara untuk betul-betul membuat persenjataan nuklir untuk kapal selam apa dan sebagainya, itu setidaknya harus melakukan pengayaan di 90%. Jadi
ada rentang 30%. Tapi Iran memang sudah melebihi dari yang diperbolehkan untuk melakukan pengayaan untuk kebutuhan program sipil, seperti untuk kesehatan, untuk apa namanya, untuk farmasi, untuk mencari apa energi baru begitu, untuk misalnya untuk mencari sumber minyak baru yang dalam keadaan dalam kedalaman yang di perut bumi begitu, itu bisa memakai teknologi nuklir. Begitu juga untuk kedokteran, ilmu kedokteran, melakukan operasi apa dan sebagainya. Jadi artinya nuklir untuk sipil seperti itu kan. Ya, Negara-negara lain juga melakukan tersebut. Maaf ya teman-teman kalau ada suara kucing saya sedang ngeong-ngeong dia. nggak kedengeran bagi. Lanjut aja. Oh, nggak kedengeran. Oke. Ya, ya. Jadi Anda juga mungkin ya sahabat, beberapa sahabat atau berikut kan pada bulan Mei lalu saya sempat berkunjung ke markas PBB di New York dan kebetulan di sana sedang ada pameran soal ini soal nuklir juga Mhm. negara-negara mana saja dan di situ ada saya udah buat kontennya di Harus Point juga. Ya, PBB secara resmi tidak menyebut Iran sebagai salah satu negara yang memiliki senjata nuklir karena di sana disebut betul. dalam pameran itu disebutkan negara-negara mana saja yang punya nuklir. Jadi secara formal memang PBB tidak menyebut Iran itu sebagai salah satu negara pemilik senjata nuklir. Tapi kalau di Mhm. Asia itu terutama di Asia Selatan kan ada dua negara pemilik nuklir ya. Di situ ada India dan Mhm. Pakistan yang memiliki Mhm. apa senjata nuklir itu. Iya, dan kemudian mungkin kita perlu bacakan ya apa yang diposting oleh Kedutaan Besar Iran. Ini Hmm. saya membacanya yang ada di akun X karena kan memiliki beberapa akun ya. Di Hmm. akun X ini akun Iran Embassy in Indonesia, mereka menulis di Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Kemudian di situ ada sebuah poster yang dibuat berjudul Program Nuklir Republik Islam Iran. Kemudian di bawahnya ada tulisan Muhammad Broujerdi. Itu adalah nama Duta Besar Iran untuk Indonesia yang sejak tahun 2023 kalau tidak salah dia dilantik dan berada di Indonesia. Nah, coba kita lihat, ini saya zoom dulu Mas Hersu. Ada tiga poin begitu, yaitu soal kerangka hukum dan kemudian transparansi dan verifikasi serta prinsip dan komitmen yang dibuat dalam poster tersebut. Misalnya untuk kerangka hukum, maka di situ ditulis program nuklir Iran itu berlandaskan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT yang di situ ada banyak sekali klausulnya, antara lain harus digunakan untuk ini apa dan sebagainya. Begitu untuk kesehatan dan sebagainya untuk program sipil dan menjelaskan dan menjalankan hak atas pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dan kemudian dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional. Mereka menjelaskan seperti itu. Kemudian untuk transparansi dan verifikasi di situ ditulis program tersebut berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dan menerapkan salah satu rezim inspeksi nuklir yang paling ketat di dunia. Artinya mereka sangat terbuka untuk dilakukan inspeksi dan kita tahu lokasi-lokasinya yang antara lain 3 lokasi yang pada awal-awal perang kemarin dengan Amerika dan juga Israel, 3 lokasi tersebut dibom karena memang sangat jelas lokasinya di situ kan, itu bisa deteksi dari luar angkasa begitu. Dan kemudian tidak ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir. Dan yang ketiga, prinsip dan komitmen, itu di situ mereka menuliskan bahwa program tersebut ya, fatwa pemimpin syahid Republik Islam Iran, yang disebut pemimpin syahid karena sudah wafat ya, yaitu Hmm. Ayatollah Ali Khamenei, itu mengharamkan senjata nuklir. Ini kalau saya lihat sejarahnya panjangnya adalah berdasarkan dari ayat suci Al-Quran, begitu bagaimana senjata pemusnah massal itu diharamkan oleh Islam, tidak boleh gitu dilakukan. Senjata pemusnah massal tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Iran. Dan yang terakhir, teknologi nuklir dimanfaatkan bagi kepentingan energi, kesehatan, dan penelitian. Ada juga ditambahkan program nuklir Islam Iran dijalankan secara transparan, bertujuan damai, dan berada dalam kerangka hukum internasional, termasuk perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Ditambah lagi, Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya, itu di bold begitu ya tulisan tersebut. Ya, Itu jawaban resmi dari pemerintah Iran, Mas Irsu, ya. terhadap pernyataan Prabowo Kendati tersebut. tidak menyebut langsung Presiden Prabowo Subianto ya di situ ya, Betul. tapi kita tahu bahwa itu tentu saja bukan reaksi karena khusus yang membuat unggahan itu adalah
kedutaan besar Iran di Jakarta gitu. Kecuali kalau Mhm. mungkin sikapnya sampai kemudian ada resmi dari Kementerian Luar Negeri dan sebagainya, mungkin kita bisa multi tafsir. Tapi kalau yang memberikan penjelasan itu adalah kedutaan besar, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya apa urusannya gitu, kalau tidak dikaitkan dengan pernyataan presiden, kan kira-kira seperti itu ya, Mbak Agi. Iya, betul. Apalagi kita melihat sejarahnya ya, hubungan kita dengan Iran yang terang redup. Mungkin untuk hubungan dengan beberapa tokoh Indonesia terlihat lebih terang begitu, lebih fleksibel, tapi hubungan dengan pemerintah atau rezim Prabowo sekarang yang sedang berkuasa terlihat seringkali ada Ya, ketegangan gitu ya ya. simbol-simbol lah ya. Saya kira yang kita bisa tangkap memang Betul. tidak ada langsung. Misalnya satu, kenapa banyak sekali negara tetangga bahkan Thailand yang kapal tankernya bisa melewati Selat Hormuz, kita tidak. Pada waktu itu kan ada 2 kapal tanker kita yang tertahan begitu ya, dan diplomasi kita kelihatannya juga mentok kan pada waktu itu. Terus kedua juga sikap dari pemerintah Indonesia yang eh, sebelumnya ini tentu saja yang berkaitan dengan tidak segera memberikan ucapan bela sungkawa, apalagi mengutuk kan begitu. Yang saya kira yang terbaru adalah sikap dari pemerintah Iran yang tidak memberi akses kepada duta besar Indonesia di Teheran untuk menghadiri atau memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei, dan akhirnya kemudian terpaksa pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi yang Terpaksa ya. ya terpaksa lah ya, di tingkat Iya, tinggi ya, betul. Karena di sana ditolak, sementara iya, negara lain semua mendekati yes. area pemakaman dan jenazah Ya, tersebut. mengirim dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani, yang Mhm. walaupun itu termasuk terlambat ya kehadirannya di sana ya, Betul, Mbak Agi. last Jadi minute, ya, betul. jadi memang kalau dibilang kita sedang panas, kita tidak punya konflik langsung. Tetapi kalau di bidang mesra juga tidak. Saya kira sebenarnya clear kok itu penjelasannya, karena posisi dari Presiden Prabowo Subianto sendiri yang terlihat lebih mendekat kepada Amerika Serikat kan, terutama yang Betul. jelas adalah BOP kan ya, board office itu, yang walaupun sampai sekarang ya nggak jelas itu keberadaan board office itu sendiri, dan saya kira mungkin sudah bubar di tengah jalan board office itu. Kemudian juga kemarin rame-rame soal blanket overflight akses dan Mhm. sebagainya, yang Mhm. kemudian dibantah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menggambarkan hubungan antara Indonesia dengan Iran ini, Mbak Aki, sesungguhnya? Membingungkan ya, karena Ya. sebetulnya hubungan kita baik-baik saja, hubungan Secara perdagangan tradisional kita. ini bukan hanya jangka Iya, pendek. Ya. betul. Karpet Iran dijual di mana-mana, Mas Ersu. Itu salah satu yang paling dicari oleh rumah tangga begitu ya. Jadi sebetulnya tidak apa ya, kalau secara rakyat ke rakyat gitu ya, pengusaha ke pengusaha tidak ada perubahan. Saya juga melihat ada beberapa akun misalnya orang Indonesia yang menikah dengan warga Iran, mereka menetap seringkali di sana dan juga yang menetap di Indonesia, tidak ada perubahan begitu ya. Tapi masalahnya Pak Prabowo ini memang sering mengucapkan sesuatu yang akhirnya membuat blunder dirinya sendiri begitu. Jadi kalau selama ini Pak Prabowo suka mengatakan bahwa ada pengamat, ada LSM, organisasi yang menjelek-jelekan. Iya, sebagian dari itu sebetulnya tidak, Pak. Malah justru Pak Prabowo sendiri yang kemudian membuat namanya sendiri tercoreng, menjadi bahan gunjingan, menjadi bahan ledekan gitu. Kalau melihat tulisan-tulisan dari netizen atas hal ini, yang kemudian mereka mengatakan, bukan saya ya Pak Dubes, bukan saya ya, tapi ini presiden kami loh yang mengatakan, kami sih nggak ada masalah dengan kalian rakyat Iran apa dan sebagainya. Dan sebetulnya ini kemampuan Pak Prabowo untuk kadang kita kalau berbicara kita sudah memprediksi 50% reaksi dari lawan bicara kita kan, Hmm. sehingga kita akan tahu ini sebaiknya saya bicarakan atau tidak gitu, sebaiknya ini saya lontarkan atau tidak. Dan kita juga harus tahu bahwa sebagai seorang super prominent, seorang tokoh yang di Indonesia orang nomor satu harus mengetahui bahwa ini live atau tidak, ini rahasia atau tidak, ini direkam atau tidak, apa dan sebagainya, begitu. Tidak kemudian ya apa saja yang ada di kepalanya dilontarkan, harus ada batasan, harus tahu itu, begitu. Dan kemudian awalnya ini kan sebetulnya hanya mengingatkan pengusaha soal bahaya perang nuklir atau bahaya geopolitik perang akibatnya terhadap dunia usaha begitu. Tapi kemudian berkembang ke apa
seperti seolah seperti apa ya, seperti menuduh begitu kan, karena tidak ada kata dugaan, tuduhan apa dan sebagainya, atau menggunakan misalnya ada negara yang menuduh Iran begini. Nah, artinya bukan ucapan Pak Prabowo, tapi indirect speech kan itu, ucapan tidak langsung, dia kutip dari mana misalnya. Dan kemudian Pak Prabowo seolah menuduh Iran memiliki persenjataan nuklir dan negara-negara lain di Timur Tengah juga menginginkannya. Itu yang kemudian menjadi fatal begitu. Dan apa ya, sudah jelas Kak, kalau Pak Prabowo kan senangnya membaca ya Mas Hersu, dan kemudian berbagai tuduhan dari Amerika dan Israel itu mungkin ada ribuan yang bisa kita baca ketika beribu-ribu kali Iran ini menyangkal tuduhan tersebut, baik dalam sebelum adanya perundingan maupun setelah adanya perundingan di Pakistan apalagi begitu, sehingga mereka kemudian kan ada banyak sekali klausul gitu, makanya perundingan nggak selesai-selesai ya, karena mereka tidak mau sama sekali dituduh bahwa mereka memiliki atau mereka sedang mengembangkan senjata nuklir, salah satunya itu begitu. Nah, ini apa ya, Pak SBY saja ya, kalau kita bisa melihat, mungkin teman-teman masih ingat Pak SBY pada sebuah wawancara dengan Gita Wirjawan ini mantan menterinya Pak SBY, ini lulusan Harvard, salah satu orang pandai dari Indonesia. Dan kemudian di situ Pak SBY ketika menyatakan atau mengungkapkan soal persenjataan nuklir, dia lebih tegang daripada sebelumnya gitu. Dia mengatakan, ini tidak mudah saya mengatakannya. Dia seperti itu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa eh, sebuah negara, Indonesia misalnya, kalau seandainya ingin membuat, baru mengatakan ingin membuat saja, misalnya senjata nuklir atau apa namanya, kalau energi nuklir kan memang seharusnya semua negara diperbolehkan, tapi kita mengembangkan soal nuklir saja, gitu ya, tidak harus persenjataan nuklir, itu saja sejak negara tersebut menyatakan tersebut, maka akan menjadi sasaran banyak negara, gitu. Jadi apalagi kemudian sebuah tuduhan bahwa negara ini sudah memiliki senjata nuklir, padahal pemerintah negara lain sangat berhati-hati, tidak ada yang menuduh Iran bahwa dia sudah memiliki senjata nuklir, dan kenyataannya berdasarkan inspeksi dari Badan Energi Atom Internasional beberapa kali dilakukan inspeksi dan tidak ada. Kalau dulu di Irak kejadiannya kan tidak seperti ini, begitu langsung dituduh kemudian langsung sekutu dari Amerika seperti Inggris apa dan sebagainya itu kemudian ikut menyerang. Nah, sekarang bahkan negara-negara barat saja seperti Spanyol, seperti Irlandia, seperti Jerman, mereka semuanya mengatakan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir begitu. Itu sekutunya Amerika. Nah, apalagi kita kan nggak pernah bilang kita sebagai sekutu. Kita teman Amerika, oke, teman Rusia, oke, teman semua negara kan seperti itu begitu. Tapi kesannya di sini seperti Pak Prabowo itu seperti eh, apa ya, mengikuti begitu apa yang diucapkan oleh Trump gitu. Kesannya kan seperti itu begitu Mas Hersu. Iya. Jadi sebetulnya itu. Nah, kalau Indonesia ya, tidak mudah saya bicara ini. Kalau kita punya angan-angan membuat senjata nuklir, kita akan menjadi sasaran sejak itu. Tapi kalau kita tidak punya nuclear power, dalam arti persenjataan militer, kita tidak dianggap sasaran yang harus dihancurkan. Begitu. Dan kemudian lawannya bisa menghujani kita dengan senjata yang mengerikan itu. Jadi itu dilematis ya. Tetapi oleh karena itu diplomasi sangat penting. Jangan mau kita keseret oleh pihak manapun, tapi dengan smart diplomacy, harapan kita we could position ourselves yang aman untuk rakyat kita, tapi juga bisa ikut mengambil bagian untuk dunia yang lebih bagus. Ya, kalau udah begini, walaupun ini tentu saja tidak, saya kira tidak akan menimbulkan ketegangan baru dengan pemerintahan Iran, tapi setidaknya makin agak ya sedikit mengganggu lah, karena tapi ini kan kita lihat dari reaksi yang disampaikan level kedutaan besar saja di sini yang menyampaikan, bukan dari pemerintah resmi, dan juga tidak ada protes resmi kan dari pemerintahan Iran soal ini. Tapi itu tetap saja dari sisi diplomatik jadi tidak etis gitu loh. Iya, dan kita patut apresiasi dalam hal ini ya, bahwa siaran langsung tersebut langsung di-cut, langsung di take down begitu, diputus siaran langsungnya dan diisi dengan kegiatan Pak Prabowo yang lainnya. Artinya dalam hal ini sistem komunikasi presiden itu bekerja. Saya
kita tidak tahu mana ini yang bekerja ya Mas Hersу, tapi dia tahu betul ini sensitif nih soal negara Ya, lain ini ini masuk gitu. red time ini masuk istilahnya ya, masuk daerah yang ada zona-zona merah ini dan Iya, iya, betul. Jadi ini dikatakan sebagai apa ya, damage control atau pengendalian dampak dari diplomasi sudah dilakukan secara teknis ini ya, secara hmm, teknis sudah dilakukan, tapi secara penjelasan, secara official dari pemerintah sampai sekarang belum ada. Mau itu ya, dari Bakom, Muhammad ya Kodari, memang Hasan tidak Nasbi. memang tidak harus dijawab karena kalau kayak gitu itu kan dilematis kan, tidak harus dijelaskan Pak Agi. Ya, Iya, iya. Tapi ini kan bisa dijelaskan. Tapi kalau mau dijelaskan, apa yang mau dijelaskan? nah Bingung itu kalimatnya makanya kan? ya Iya. memang tidak nggak bisa dijelaskan karena kalau dijelaskan itu malah jadi bahan baru kan gitu. Nanti boleh buat tahu bahwa terjadi sudah kerusakan sudah terjadi gitu. Tapi tentu saja bagaimana cara penanggulangannya menurut saya yang terjadi tidak harus tidak secara resmi. Itu bisa dikomunikasikan langsung ke kedutaan besar Iran sebenarnya tidak harus melalui official gitu loh Mbak Agi. Saya rasa Ya. mereka bisa memberikan apa ya namanya, mereka bisa memberikan klarifikasi tidak harus secara official, tapi bisa dengan melakukan coffee morning misalnya atau makan malam bersama antara pihak kedutaan besar bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Mungkin kalau seandainya untuk menutup itu bisa yang diundang bukan hanya Iran, tapi misalnya kawasan begitu ya, Hmm. untuk makan malam bersama apa dan sebagainya. Dan di situ nanti kemudian media merekam adanya percakapan yang intens atau percakapan yang akrab antara Menteri Luar Negeri kita Pak Sugiono dengan Duta Besar Iran misalnya. Tidak perlu harus dijelaskan, tapi dari situ kemudian pemerintah dapat menarasikan nih loh hubungan antara Iran Ya. dengan Indonesia baik-baik saja kok. Misalnya seperti itu gitu loh. Hmm. Ya. Oke. Ya, dan ada satu lagi Mas Ersu, Ya. sebetulnya pada momen pertemuan Presiden dengan Kadin, ini tidak hanya Iran saja, Hmm. bahkan dari Korea Selatan pun itu memberikan pernyataan resmi dari kantor juru bicara Presiden, dari Ah. dari kantor kepresidenan. Hmm. Oh ya. Jadi ya, karena Pak Prabowo itu kan menyatakan atau mengklaim bahwa dirinya diminta oleh Korea Selatan, begitu ya, oleh Presiden Korsel untuk menjembatani begitu atau apa maksudnya membuka Mediator. diplomasi Hmm. begitulah sebagai Hmm. mediator ya betul Hmm. Hmm. antara Korea Selatan dan Korea Utara, sehingga dalam hal itu Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya diminta pergi ke Korea Utara gitu untuk menjadi jembatan antara kedua negara. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Dan di situ kan kesannya klaim itu bangga ya jika hal itu memang dikatakan oleh Presiden Korsel, ya itu hal yang membanggakan begitu. Tapi kemudian apakah betul? Kan kita selalu bertanya begitu Mas Hersu. Dan ini tidak hanya negara Indonesia, bahkan saya lihat di televisi India, kemudian di televisi Korea Selatan sendiri itu memperbincangkan soal ini dan wartawannya menanyakan, apa betul Pak Presiden meminta ini kepada Pak Prabowo, Presiden Indonesia, begitu. Coba saya bacakan ini dari Reuters ya. Prabowo menceritakan bahwa dalam kunjungan kenegaraannya ke Seoul pada April 2026, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung itu secara langsung menanyakan apakah Prabowo bersedia melawat ke Korea Utara guna membuka ruang dialog. Prabowo menegaskan bahwa ia menghormati dan dengan rela bersedia memenuhi misi tersebut jika diminta secara resmi. Artinya, percakapan itu kan tidak resmi, tidak ofisial.
Permintaannya juga tidak official. Untuk apa Pak Prabowo mengungkap itu begitu? Memang dia mungkin merasa bangga dirinya diminta, tapi kan tidak perlu Mas Hersu. Itu dapat mempermalukan Negara pemerintahan sahabat, Korea kepala negara Selatan. sahabat, ya. Iya, betul bahwa nih dia apalagi untuk buzzer-buzzer misalnya tuh lihat kalau di Korut ada buzzer ya, mungkin mereka mengatakan tuh Korea Selatan ngemis-ngemis minta Hmm. bukan diplomasi. Itu Ya. kalau buzzer Indonesia sudah mengatakan seperti itu begitu. Dan kemudian ini dijawab oleh pihak Korea Selatan begitu bahwa ya untuk Indonesia dan kemudian untuk negara-negara teman dari Korea Selatan begitu itu memang akan lebih baik begitu ya kalau seandainya ini terjemahnya aja saya bacakan ya. Kantor Kepresidenan Korsel meyakini bahwa Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan bersahabat baik dengan Seoul maupun Pyongyang dapat memainkan peran yang sangat konstruktif. Itu jawaban untuk media yang menanyakan kepada mereka. Peran ini dinilai penting untuk membantu mewujudkan koeksistensi damai di semenanjung Korea. Dalam bahasa Inggrisnya seperti itu terjemahan bebas ya. Jadi jawabannya sangat umum, tidak yes. Kami meminta Prabowo untuk menjadi jembatan bagi komunikasi atau diplomasi kami tidak langsung seperti itu begitu, tapi mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan bersahabat baik, artinya eh, ini kalimat sangat diplomatis, artinya bisa jadi yang kami minta itu bukan Indonesia saja, tapi juga kepala negara lain atau negara-negara lain. Atau untuk menyelamatkan muka Prabowo, ya mereka mengatakan seperti ini, begitu kan? Dan tidak ada pernyataan resmi, begitu Mas Hersu. Ini kemudian menjadi ramai, baik di Korea maupun di Indonesia sendiri, akibat ini disiarkan Ya. oleh televisi nasionalnya mereka, begitu. Ya. 프라보어 수비안토 인도네시아 대통령이 올해 4월 한국을 국빈 방문했을 당시 이재명 대통령으로부터 북한을 방문해 대화를 시작할 수 있겠냐는 질문을 받았다고 밝혔습니다. 현지 시간 1일 외신에 따르면 프라보어 대통령은 전날 대통령궁에서 열린 회의에서 이같이 밝히며 한국 정부가 공식 요청하면 기꺼운 마음으로 가겠다고 답했다고 말했습니다. 이에 청와대 관계자는 인도네시아를 비롯해 남북 모두와 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들이 한반도 평화 공존을 위한 건설적인 역할을 할 수 있다고 보고 협력 방안을 모색해오고 있다고 밝혔습니다. 이재명 대통령이 지난 4월 프라보어 수비안토 인도네시아 대통령을 만난 자리에서 북한을 방문해 대화를 시작할 수 있겠냐는 질문을 했다는 외신 보도가 나왔습니다. 프라보어 대통령은 어제 인도네시아 상공회의소 회의에서 한국 정부가 공식 요청하면 기꺼운 마음으로 가겠다고 답했다고 했습니다. 청와대 관계자는 남북 모두와 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들이 한반도 평화 공존을 위한 건설적인 역할을 할 수 있다고 봤다며 제안 배경을 설명했습니다. Ya, memang hati-hati sekali ya, ampun deh Pak. Kalau menyinggung negara-negara lain itu mesti harus dipertimbangkan beberapa lebih masak lagi ya. Memang tidak etis. Kecuali yang biasa begitu kan Trump. Kalau ya Trump udah terserah deh. Itu udah nggak ada obatnya lagi kalau Trump kan dia mau ngomong seenaknya dia aja. Indonesia kan satu, Indonesia itu bukan Amerika. Kedua, Pak Prabowo bukan Trump. Jadi saya kira hal-hal semacam ini nggak boleh terjadi lagi ya. Ini kita nggak jemu-jemunya untuk mengingatkan kembali gitu ya Mbak Agi, bahwa presiden sebaiknya ketika berpidato itu tidak lagi tanpa teks. Kalau pidato Pak Prabowo mau menggunakan tanpa teks, lebih baik apa yang mau diomongin Pak Prabowo itu ditulis dulu di teks gitu ya. Jadi ya persis Pak Prabowo mau ngomong apa deh. Jadi kan prakteknya biasanya selama ini tim penulis pidato kepresidenan selalu menyiapkan pidato naskah teks untuk Pak Prabowo, dan seperti diakui oleh Pak Prabowo sendiri yang malas kalau baca teksnya yang disiapkan oleh stafnya itu gitu. Jadi bukan stafnya nggak menyiapkan, stafnya sudah menyiapkan, tapi Pak Prabowo-nya yang ngogam bacanya capek katanya bikin ngantuk. Nah sekarang persoalannya bukan sekedar bikin ngantuk, tapi ini bisa mengganggu hubungan dengan negara-negara sahabat, dan bangun komunikasi secara diplomatik itu susah loh. Jadi kalau kemudian suatu saat kita sendiri ingin membuka pintu-pintu diplomatik itu, kalau kemudian hubungan terganggu ya sulit kan rasanya kan ya Mbak Agi. Jadi saya menyarankan lebih kalau Pak Prabowo nggak mau dibikinin teks,
ya sudah Pak Prabowo mau ngomong apa dijadiin teks, tapi minimal terkontrol. Jadi Pak Prabowo nggak ngomong yang Iya, lain-lain. ya. Gitu, kira-kira gitu kan? Ya Mbak Agi ya. Paham saya. Ya. Jadi Pak Prabowo ditanya mau ngomong apa begitu Ah, ah, ya, ah. kemudian itu Suruh ngomong aja dijadikan terus teks direkam gitu. gitu ya. Pak Prabowo ngobrol Ya. aja direkam, nanti tinggal ditranslate, tinggal ya oke ini yang Bapak mau bacain kan. Tapi kan minimal udah ada sensornya. Kalau kalimat-kalimatnya nggak pas bisa disensor. Kalau yang nggak boleh memang seorang presiden baca tanpa teks gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi kita media, kita senang-senang aja tuh ada presiden tanpa teks itu karena pasti quotable, langsung menarik. Mbak Agi tentu Betul, ingat ya. tapi asal dia tahu batasannya, Iya. gitu kan? Heeh, Ya kita benar. kita melihat ini salah satunya orator yang paling di kawasan ya, negara jiran misalnya atau negara tetangga-tetangga kita, salah satunya Anwar Ibrahim, Mas Iya, Hersу. iya, iya, iya. Tapi dia tahu batasannya. Seperti Anwar Ibrahim kan juga dikenal sebagai juru damai, begitu halnya seperti Yusuf Kala gitu. Seperti misalnya Anwar Ibrahim tahun 2025 dia menjadi juru damai antara Pakistan dengan Afghanistan dan sebagai lokasi yang memberikan tempat begitu di Qatar, tapi sebagai mediatornya tetap Anwar Ibrahim, yaitu ketika dipicu serangan udara Pakistan yang menewaskan warga sipil Afghanistan pada waktu itu dan kemudian mereka saling balas menyerang dan akhirnya mereka damai. Tapi enggak itu dilakukan kemudian berita menjadi ramai ketika sudah selesai sudah berlangsung tengah berlangsung ada live-nya dan sebagainya dan kemudian sudah selesai. Bukan saya akan menjadi juru damai, saya diminta begini padahal jelas-jelas Anwar Ibrahim yang sangat berperan di situ. Begitu juga mungkin Mas Hersu masih ingat antara Thailand dan Kamboja ya kalau tidak Kamboja atau Vietnam Kamboja ya Kamboja. Thailand dan Kamboja itu kan perang ketika itu ya dan kemudian di kota mana yang diplomasinya dilakukan di Malaysia Mas Hersu. Dan kemudian akhirnya mereka bisa apa namanya gencatan senjata dan kemudian Walaupun dipertemukan Trump dan mengklaim kemudian bahwa damai itu adalah kembali. perannya Trump yang Iya, ya. salah satunya itu. Tapi yang jelas perundingannya saja dilakukan di Malaysia, begitu kan? Dan Malaysia anti dengan Trump kan, anti dengan campur tangan Amerika. Dan itu perannya Mahathir Anwar Ibrahim sebagai Yes. ketua ASEAN kemarin Oke. pada tahun 2025. Ya. Oke, Mbak Agi. Ini catatan lagi buat Presiden Prabowo Subianto. Kami tidak bosan dan untuk mengingatkan Presiden Prabowo, tapi mudah-mudahan Pak Prabowo atau timnya juga nggak bosan dengar kita. Kalau Pak Prabowo-nya mungkin nggak pernah dengar ya. Jadi nggak ada bosan ya. Jadi timnya ini bukan kita bukan nyinyir, justru kita ingin kepala negara kita itu ya tampil lebih elegan, tampil dihormati oleh negara lain dan tidak setiap hari jadi olok-olok dari para netizen kan bagaimanapun juga Pak Prabowo. Satu lagi Mas Irsu, Apa itu? kemarin Ada tambahan acara zikir lagi. kebangsaan, iya zikir kebangsaan hari Sabtu, Mm-mm. kan kemudian Pak Prabowo tidak hadir tuh, itu apalagi Oh. acara religi seperti itu ya, dikatakan oleh Menteri Agama bahwa ada tugas negara yang lebih penting, tapi kita tidak melihat ada jadwal apa yang lebih penting. Yes. Tapi dari sini kita bisa melihat batasi Pak Prabowo untuk selalu berpidato, apalagi Ya. pidatonya yang tanpa teks. Yes, oke. Jadi speechless saya. Udah kita akhiri perbincangan kita ya Mbak Gia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.